Bagaimana asal-usul bangsa Jepang? Apakah mereka benar-benar keturunan dewa? Seperti dalam mitos kuno mereka? Atau seperti yang sering dibicarakan? Apakah mereka adalah bangsa pelarian dari daratan Asia? Jawabannya jauh lebih kompleks dan menarik. Mari kita telusuri jejak langkah pertama manusia yang membentuk salah satu peradaban paling unik di dunia. Kisah ini dimulai puluhan ribu tahun lalu. Pada zaman es, ketika daratan Asia Timur dan kepulauan yang kini kita sebut Jepang masih terhubung oleh jembatan, es, dan darat. Manusia purba mengikuti naluri untuk mencari makanan dan tempat hidup yang lebih baik. Perlahan-lahan melangkah ke wilayah ini. Mereka bukan satu suku atau satu bangsa yang datang serentak. Mereka datang dalam gelombang-gelombang kecil. Dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ini bukan kisah pelarian, tapi kisah penjelajahan. Kelompok pertama yang meninggalkan jejak jelas di kepulauan ini dikenal sebagai masyarakat J-Mon. Nama mereka berarti pola tali. Diambil dari corak unik pada tembikar mereka, yang merupakan salah satu yang tertua di dunia. Dibuat sejak sekitar 14.000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang J-Mon adalah pemburu peramu ulung. Mereka hidup dari hasil hutan, sungai, dan laut. Mereka bukan sekadar pengembara liar. Mereka membangun permukiman semi-permanen, memiliki ritual kepercayaan, dan bahkan menciptakan karya seni berupa patung tanah liat kecil yang disebut dog, yang mungkin berhubungan dengan spiritualitas, kesuburan, dan kehidupan. Budaya J-Mon sudah sangat maju, jauh sebelum banyak peradaban lain mengenal pertanian. Namun, sejarah tak pernah diam. Sekitar 2.300 tahun yang lalu, sebuah perubahan besar datang dari daratan Asia, kemungkinan besar melalui semenanjung Korea. Gelombang migran baru tiba, membawa revolusi besar, pertanian, padi sawah, teknologi logam seperti perunggu dan besi, serta struktur sosial yang lebih terorganisir. Mereka ini dikenal sebagai masyarakat Yayoi. Kedatangan mereka bukanlah invasi berdarah, melainkan proses asimilasi yang panjang. Di beberapa wilayah, kaum J-Mon dan Yayoi hidup berdampingan. Di tempat lain, gaya hidup berburu marimu perlahan terserap oleh budaya agraris yang baru. Padi menjadi pusat kehidupan. Desa-desa permanen tumbuh, konsep kepemilikan tanah muncul, dan masyarakat menjadi lebih terstratifikasi. Dari percampuran antara J-Mon dan Yayoi inilah fondasi genetik dan budaya bangsa Jepang modern mulai terbentuk. Secara genetik, mayoritas orang Jepang saat ini adalah keturunan Yayoi. Namun, warisan J-Mon tidak hilang begitu saja. Jejaknya masih bisa ditemukan dalam beberapa ciri fisik, budaya, dan bahkan dalam DNA kelompok masyarakat asli, seperti suku Inu di Hokkaido. DNA kuno membuktikan bahwa kedua kelompok ini bercampur, menciptakan profil genetik yang unik. Jadi, orang Jepang bukanlah sepenuhnya pendatang, juga bukan sepenuhnya pribumi purba, melainkan sintesis dari keduanya. Seiring berjalannya waktu, kepulauan Jepang tidak lagi terisolasi. Interaksi dengan Tiongkok dan Korea semakin intens. Dari daratan Jepang mengadopsi hal-hal yang mengubah peradaban mereka selamanya. Sistem tulisan, model pemerintahan, ajaran Konfusianisme, dan agama Buddha. Tapi, disinilah keunikan Jepang mulai terlihat. Mereka tidak pernah menelan mentah-mentah budaya asing. Setiap pengaruh dari luar disesuaikan dan diberi jiwa Jepang. Tulisan Tiongkok diadaptasi menjadi hiragana dan katakana. Ajaran Buddha bersinkretisme dengan kepercayaan Shinto lokal. Inilah bakat luar biasa Jepang, menyerap dunia luar tanpa kehilangan identitasnya. Pada abad-abad awal Masehi, kekuasaan mulai terpusat di sekitar Klan klan Jiangquat. Dari persaingan antar klan ini, muncullah klan Yamato yang kelak mendirikan garis keturunan kaisar pertama. Untuk melegitimasi kekuasaan mereka, lahirlah mitos pendirian negara. Kisah tentang Dewi Matahari, Amaterasu, yang menurunkan cucunya untuk menjadi kaisar pertama Jepang, atau Tenno. Mitos ini bukan sekadar dongeng, tapi menjadi lem perekat yang menyatukan berbagai kelompok di kepulauan itu di bawah satu identitas bersama. Jepang
membangun bangsanya tidak hanya dari darah dan tanah, tapi dari sebuah cerita agung tentang asal-usul ilahi. Alam Jepang sendiri ikut membentuk karakter bangsanya. Hidup di cincin api Pasifik, penduduknya harus terbiasa dengan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Badai topan dan musim dingin yang keras menuntut ketahanan dan disiplin. Dari tantangan alam yang keras ini, lahir etos kerja yang kuat, kesabaran, dan rasa hormat yang mendalam terhadap keseimbangan alam. Semua ini berakar dari masa-masa paling awal, ketika manusia harus hidup selaras dengan alam untuk bisa bertahan hidup. Jadi, apakah orang Jepang adalah bangsa pelarian? Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua bangsa besar di dunia terbentuk dari migrasi. Perpindahan manusia adalah mesin penggerak peradaban. Jepang tidak dibangun oleh sekelompok orang yang kalah perang, lalu melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Jepang dibangun oleh gelombang penjelajah, petani, dan perajin yang datang, beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan sebuah peradaban baru dari nol. Justru karena isolasi geografisnya, Jepang dipaksa untuk mandiri. Mereka mengembangkan budaya yang khas, dari kode etik samurai Bushido hingga seni minimalis yang terinspirasi dari alam. Ketika Jepang akhirnya memasuki era sejarah tertulis, mereka sudah menjadi bangsa yang matang. Mereka bukan miniatur Tiongkok, bukan cabang peradaban Korea, dan jelas bukan bangsa buangan. Mereka adalah hasil sintesis unik dari darah pemburu J, Mon, kecerdasan petani Yayoi, dan kebijaksanaan peradaban Asia Timur, yang semuanya diolah dalam wadah kepulauan yang khas. Dari fondasi inilah, Jepang melangkah ke masa feodal, era samurai, melewati masa isolasi yang panjang, hingga akhirnya mengejutkan dunia dengan modernisasinya. Di balik gedung pencakar langit Tokyo, kereta super cepat, Shinkansen, dan teknologi robotik yang canggih, asal-usul bangsa Jepang tetaplah kisah sederhana tentang manusia. Kisah tentang para penjelajah kuno yang dengan berani menyeberangi jembatan darat, menyalakan api pertama di tanah baru, dan memutuskan untuk membangun rumah. Ini bukan kisah pelarian, ini adalah kisah pencarian. Pencarian akan kehidupan, identitas, dan takdir, yang akhirnya melahirkan salah satu peradaban paling memukau dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.